Salam pemberdayaan. Kami kembali menjumpai Anda dalam acara talkshow Rumah Kita. Pemirsa, sejak tanggal 4 Desember kemarin, sebagian publik Kalimantan Barat sedikit dikejutkan. Karena apa? Karena suatu atau ada pernyataan yang biasanya jarang terjadi ini. Seperti itu, baik di skala kabupaten, apalagi di provinsi. Kalaupun ada, biasanya tidak sampai pecah keluar pernyataan-pernyataan seperti ini. Pernyataan yang tidak biasa ini bagi media massa dapat dipandang sebagai informasi yang bagus untuk produk pemberitaan. Tetapi juga bagi publik di Kalimantan Barat, itu bisa jadi juga itu adalah informasi yang kurang baik, kurang mengenakan atau membuat suasana hati yang sedang semangat itu menjadi sedikit redup lah begitu dalam menaruh harapan kepada pemimpin di Kalimantan Barat ini seperti itu. Tapi narasumber kami kali ini bukanlah orang yang irit bicara sebetulnya. Beliau akrab dengan media massa, apalagi media sosial. Kita sambut Wakil Gubernur Kalimantan Barat, saya panggil Bang Krisantus. Siap. Selamat sore. Selamat sore Bang, apa kabar? Kabar baik, puji Tuhan. Oke, puji Tuhan. Terima kasih sudah datang di studio Ruai TV Rumah Kita. Terima kasih, luar biasa Ruai TV. Sebelum lebih jauh, dari mana tadi? Karena Abang mengatakan dengan kami sedang delay. Silakan. Ya, saya tadi dari Jakarta. Kemarin menghadiri acara Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Di Jakarta ya? Di Jakarta, di Kementerian Perindustrian. Oke. Dan kebetulan Provinsi Kalimantan Barat menjadi tuan rumah pelaksanaan pemberian penghargaan terhadap wanita-wanita berprestasi di bidang usaha. Kapan itu? Tanggal 3. Sehingga saya sebagai wakil gubernur tentu tanggal 3 kemarin ya, betul. Kita ada berkewajiban, itu juga. Ya, berkewajiban untuk mensupport, memberikan semangat, dan juga sekaligus menggambarkan bagaimana potensi Kalimantan Barat yang memiliki peluang luar biasa untuk para pelaku usaha berinvestasi di Kalimantan Barat. Oke. Jadi tadi sempat delay ya? Delay dari jam 11.45 sampai ke jam 1.45. Dan datang di Ruai TV sudah pukul 5:15 ya? Ya. Ya, kita berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena Bapak Wakil Gubernur bisa tiba di Ruai TV sesuai dengan jadwal yang coba kami rancang setelah ada penundaan atau keterlambatan pesawat seperti itu. Bang Krisantus, saya mau katakan, kok bisa tidak hadir di dalam pelantikan pejabat pertama atau eselon 2 yang dilantik oleh bos ASN Kalimantan Barat hari ini, Bapak Gubernur kita? Boleh utarakan alasan, meskipun sebetulnya Ruai sudah mengejar dari kemarin dan itu sudah sampai ke publik alasannya, tapi hari ini sepertinya kita akan agak detail sedikit. Ya, tentu untuk hadir dan tidak saya perlu pertimbangan yang sangat matang. Oke. Nah, selain daripada itu, tentu saya melihat dari komunikasi. Kalau proses dari proses, ya saya mulai dari pelantikan eselon 3, saya juga tidak hadir. Kemudian kemarin pelantikan eselon 2, saya juga tidak hadir. Jadi ini sudah 2 kali? 2 kali. Yang ke 9 bulan kepemimpinan Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur yang periode ini? Ya, 2 kali saya tidak hadir. Itu dikarenakan tentu ada sesuatu ya, yang menurut saya seharusnya dilakukan tetapi tidak dilakukan. Ya, berdasarkan Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN kan, tentu gubernur, wakil gubernur ini kan satu paket yang tidak terpisahkan. Seperti 2 sisi mata uang. Nah, kalau 2 sisi mata uang tentu tidak bisa dilepas. Kalau dilepas tentu tidak jadi uang lagi. Sudah menjadi logam biasa kalau kita ibaratkan sebagai mata uang. Sedikit ke belakang. Tadi kalau tidak salah dengar di awal Abang mengatakan secara prosedur seperti tidak ada masalah. Tetapi kan mengapa ketidakpuasan ini sampai diumbar ke publik begitulah Bang? Ya, karena sudah alasan yang mendasar sudah pantaskah rasanya ini sudah
harus diungkap? Ya, saya ingin seluruh rakyat Kalimantan Barat mengetahui. Oke. Mengetahui tidak lagi mereka-reka. Bagaimana hubungan antara gubernur dan wakil gubernur, bagaimana proses pemerintahan di Provinsi Kalimantan Barat, apakah berjalan dengan baik atau tidak. Oleh sebab itu, tentu saya tidak ingin masyarakat sesat pikir. Mungkin saya bisa cerita ya dari awal. Baik. Saya sebetulnya sudah lama memendam ini. Sudah lama memendam. Oke, sebentar. Maret kemarin 2025 sebenarnya media katakanlah Roy TV sudah mencium. Cuman kami berusaha menahan agar tidak harus keluar gitu. Tapi ternyata memang tidak tertahan juga ya. Nah, apa yang dipendam itu? Ya, sejarahnya seperti apa sih? Yang dipendam ini tugas pokok saya sebagai wakil gubernur seharusnya dimanfaatkan secara maksimal. Oke. Dan ini tidak bisa terjadi. Ini dikarenakan memang komunikasi yang tidak efektif antara gubernur dan wakil gubernur. Oke. Dan tentu saya sebagai manusia memiliki batas-batas kesabaran. Saya sebetulnya sudah cukup sabar, mulai dari sebelum pelantikan. Sebelum pelantikan. Dari sebelum pelantikan? Dari sebelum pelantikan. Dari sebelum pelantikan tanggal 20 Februari 2025 kemarin? Dari sebelum pelantikan. Sudah ada sesuatu yang menjanggal begitu? Sudah ada sesuatu. Oke. Nah, saya ceritakan. Jadi sebelum pelantikan itu, ketika KPU pleno di Hotel Mercure, penetapan pemenang pemilu. Ya, itu pleno penetapan pemenang pemilu. Nah, ketika itu kan saya santai, tentu belum memiliki tugas karena belum dilantik. Jadi pada satu siang, saya main ke Hotel Mercure. Main ke Hotel Mercure, saya ketemu dengan saksinya tim Sutarmiji Didi Haryono. Oke. Ada ngopi di belakang dekat kolam renang, karena di situ tempat bisa merokok. Ketemu juga dengan tim muda Jakius, saksi. Nah, ketika saya datang, tentu mereka kenal saya dan mereka sudah manggil saya Pak Wagub. Pak Wagub, apa kabar? Saya bilang kabar baik. Mari kita ke sini, saya bilang kita ngopi sama-sama. Saya sampaikan, mulai saat ini saya bilang tidak ada lagi blok-blok di Kalimantan Barat. Pilkada sudah selesai. Mari kita tunjukkan komitmen kita menyukseskan pilkada ini sehingga pilkada Kalimantan Barat terlihat baik, demokratis, dan itu adalah pilihan rakyat. Oke. Saya mohon nanti berita acara full ditandatangani. Pada saat kami bicara seperti itu, ada Intel Polda, namanya Kombes Munijar. Kombes Munijar ini teman lama saya. Oke. Mulai dari beliau Wakapolres di Sanggau. Dan ketika itu saya ketua DPRD Sanggau. Tentu ketika beliau sampai, saya wajib menyapa dong, karena teman kan. Komandan, saya bilang, mari sini gabung ngopi. Gabung ngopi. Jadi saya bersama Kombes Munijar dengan saksinya tim Sutarmiji dan saksinya tim Muda Mahendra. Kami ngopi. Saya tidak tahu paparazi rupanya ada di mana-mana, di foto. Foto itu dikirim kepada Pak Gubernur. Pak Gubernur ketika itu sedang liburan di Jepang. Nah, kemudian sepulang beliau dari Jepang, beliau telepon saya. Oke. Pak Wagub, segera datang ke Jakarta. Ini ada yang tidak enak. Nah, begitu kira-kira isi teleponnya. Dari Pak Gubernur? Pak Gubernur. Ya. Gara-gara foto itu? Saya belum tahu apakah gara-gara foto itu, tapi beliau telepon, Pak Wagub segera ke Jakarta, ini ada sesuatu berita yang tidak enak. Bertanya-tanya di dalam hati saya pun segera ke Jakarta, sampai di Jakarta kami bertemu di Hotel Ascot Kebun Kacang. Karena beliau nginap di situ, kami ketemu, begitu sampai beliau langsung menunjukkan foto itu kepada saya. Ini tidak baik Pak Wagub. Tidak baik. Saya juga langsung kaget kok selembar foto bisa dijadikan dasar analisa begitu ya. Menurut saya terlalu dangkal untuk menganalisa dan menyimpulkan hanya karena sebuah foto. Oleh sebab itu saya sampaikan kepada beliau, saya ceritakan. Saya ceritakan seperti saya berceritakan tadi. Jadi kami ketemu, tujuannya tidak lain dan tidak bukan, tidak ada rencana atau pemufakatan dan lain sebagainya. Intinya saya ingin pilkada ini sukses, baik, kemudian semua saksi
bertanda tangan di atas itu. Dan itu pertemuan kebetulan begitukah? Pertemuan kebetulan, karena saya perokok, jadi saya memilih untuk duduk di belakang Hotel Mercure, karena di situ ada kolam renang, tempatnya outdoor dan boleh merokok sambil ngopi. Dan kebetulan ketemulah dengan timnya Pak Sutarmiji dan timnya Pak Muda dan Kombes Munijar. Nah ini dibaca menurut saya berlebihan lah. Dan semenjak itu saya jelaskan sama beliau apa maksud dan tujuan pertemuan itu. Walaupun pertemuan itu tidak sengaja, tetapi juga punya isi. Saya ingin menyukseskan pilkada, tidak lagi rakyat Kalimantan Barat terpecah-pecah. Oke. Nah, dan itu juga mengganjal saya setelah itu. Tahan dulu Bang, kita jeda dulu ya. Siap. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di rumah kita. Rasanya... Bang. Oh iya Kak, Nikah dulu apa mapan dulu? nabung dulu. Sudah di pause ya? Sudah di pause ya? Oh. Dari bumi Borneo, berbagi kearifan lokal masyarakat Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Berpetualang bersama Ade Akbar dalam Borneo Rawa Island. Saksikan Senin hingga Minggu pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat, hanya di Ruai TV. Satu di antara korban investasi diduga bodong membuat laporan ke Polda Kalimantan Barat. Awalnya bisnis tersebut berjalan lancar, namun setelah berjalannya waktu, investasi itu menyetop penarikan uang yang ada di dalam aplikasi. Jumlah korban mencapai 5.000 orang dengan nilai investasi puluhan miliar rupiah. Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri investasi bodong: mendapatkan keuntungan dalam waktu relatif singkat, memberikan klaim tidak ada resiko, jumlah keuntungan yang tidak masuk akal, tidak memiliki izin, dan terdapat skema Ponzi. Untuk itu, waspada investasi bodong, karena cuan cepat bisa jadi jerat. Rumah kita lanjut diskusi dengan Bang Krisantus Kurniawan, SIP MSI, Wakil Gubernur Kalimantan Barat. Apa sih sebenarnya pesan menurut Abang? Karena Bang Kris lah yang paling tahu, karena Bang Kris yang tatap muka dengan beliau. Di balik foto ini tidak baik, itu sebenarnya apa? Baik, saya jelaskan dan saya lanjutkan ceritanya. Oke. Nah, jadi setelah kejadian itu, beberapa bulan kemudian ketika Kongres Partai Hanura, itu tuduhan yang kedua. Tuduhan yang kedua, saya dianggap dalang melaporkan berita-berita tentang kasus hukum di Provinsi Kalimantan Barat ini. Nah, pada yang kedua ini ketika Kongres Partai Hanura di Hotel Sultan, saya tepat waktu datang, diundang oleh Pak Oso. Saya tepat waktu datang, ketika saya datang Pak Oso kumpul, ada Pak Oso, ada Pak Edi Hamid, dan seluruh pengurus, jajaran pengurus DPP Partai Hanura. Saya diminta oleh Pak Oso langsung masuk, ikut nimbrung bersama mereka.
Jadi nimbrung di situ, ngobrol lah kami, ngobrol ringan tentang Kalimantan Barat, tentang nasional. Kurang lebih 30 menit kemudian beliau datang. Beliau datang bersalaman. Ketika bersalaman saya sudah merasakan ada sesuatu yang janggal. Kemudian Pak Oso beserta seluruh pengurus DPP Partai Hanura melanjutkan acara. Sehingga di ruangan itu tertinggallah saya bersama Pak Gubernur berdua. Dan pada saat itu beliau langsung menghampiri saya dan ngomong, ini kalau terjadi apa-apa dengan saya, Pak Wagub ini dalangnya. Ini A1. Saya dapat laporan dari Polda, ada 3 orang polisi menyampaikan hati-hati sama Pak Wagub. Nah, saya sampaikan sama Pak Gubernur, Pak, saya bilang, kalau memang ada... Itu sebelum pelantikan? Itu sudah pelantikan. Sudah pelantikan? Sudah pelantikan. Pak, kalau memang ada 3 orang polisi itu, mari kita ketemu. Jangan A1 Pak, saya bilang. Kita ketemu, 3 polisi itu Bapak dan saya. Nah, kita lihat kebenaran. Apakah saya sebagai dalang atau tidak. Sementara saya perlu sampaikan, pada saat itu BP 2TD itu apapun saya tidak ngerti. Sampai saya bertanya sama orang di luar karena saya shock begitu. Dituduh tanpa dasar, saya tidak tahu persoalan, tiba-tiba dituduh saya sebagai dalang ingin menjatuhkan gubernur. Sudah itu saya tanya teman-teman, apa itu BP 2TD? Nah, barulah saya tahu BP 2TD itu. Kemudian kasus jalan juga yang di Mempawah, saya juga tidak tahu, itu kan masa lalu gitu. Nah, sehingga ini sangat mengganggu ya bagi saya karena dituduh tanpa dasar, dipitnah, saya tidak tahu persoalannya, tapi saya dianggap dalang yang ingin mengkudeta gubernur. Oke, jadi Bang Kris mengklaim inilah dasar-dasar yang merasa kurang dilibatkan dalam beberapa kegiatan prinsip di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Kalau itu menjadi dasar utama, saya pikir terlalu prematur lah kita menentukan. Tetapi saya pikir selain daripada itu tentu ada aspek lain. Misalnya? Aspek lain, ya mungkin juga kebiasaan bahwa ya wakil gubernur ini hanya sebagai wakil, bisa ditanya atau tidak. Kalau perlu ya ditanya, kalau tidak ya tidak, bisa diabaikan begitu saja. Dan saya buat kesimpulan seperti ini karena kejadian seperti pelantikan eselon 3, saya juga tidak diberitahu kapan itu rapat untuk menentukan si A di mana, si B di mana, si C di mana, kemudian juga eselon 2. Nah, eselon 2 ini sangat krusial menurut saya, karena ini tentu menyentuh terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelangsungan pembangunan di Kalimantan Barat. Jadi merasa harus dilibatkan? Karena harus dilibatkan, memang perlu pertimbangan, dan sesuai dengan undang-undang. Undang-undang 20 tahun 2023 tentang ASN, di mana wakil gubernur bertugas sebagai pembina dan pengawas. Ya, dan mohon diklarifikasi kalau kurang tepat, tapi di Undang-Undang nomor 23 2014 juga kalau tidak salah, gubernur harus berkoordinasi dengan wakil gubernur untuk mengangkat dan meminta pertimbangan untuk memberhentikan seorang pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Paling tidak yang pejabat pertama begitu. Betul, betul. Ya, tapi di sisi lain juga undang-undang itu kan mengatakan bahwa mengangkat dan berhentikan juga hak prerogatif gubernur. Ya. Itu gimana Bang Kris melihat ini sebagai wakil gubernur? Betul, hak prerogatif gubernur, tetapi kan semuanya dibicarakan. Dibicarakan tentu pertimbangan yang matang, yang sumbernya dari semua pihak yang berkompeten. Saya pikir itu menjadi dasar yang jelas untuk kita memberikan sanksi ataupun promosi terhadap pegawai. Selain daripada itu, kalau tingkat pertama ini eselon 2 seperti yang dilantik pada tanggal 5 kemarin, ini kan berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, kelangsungan pembangunan, kesuksesan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat. Karena menempatkan orang-orang itu tentu tidak bisa like and dislike. Mesti sesuai dengan kompetensi, mesti the right man on the right place. Nah, misalnya di bidang pariwisata, tentu kita tempatkan orang yang mengerti tentang pariwisata. Bidang PU, misalnya pekerjaan umum, tentu orang yang mengerti bagaimana konstruksi jalan dan sebagainya. Begitu juga dinas-dinas lain. Di bidang pendidikan, tentu kita perlu juga orang yang memiliki kompetensi dan kemampuan di bidang pendidikan. Oleh sebab itu, karena ini sangat penting, maka perlu dibicarakan bersama.
Nah, proses yang kemarin mulai dari eselon 3, eselon 2, jangankan dibicarakan, satu kata pun saya tidak pernah diajak ngomong. Satu kata, bukan satu kalimat. Pak Wagub, kan gampang saja sebetulnya. Pak Wagub, kita ini mau merotasi atau mau menempatkan eselon 2 kita. Kita putar ini. Biar pekerjaan lebih efektif. Nah, kita rapat dulu. Apa salahnya? Mungkin Pak Wagub ada masukan atau saran. Si A cocok di mana, si B cocok di mana. Dan wakil gubernur itu pembina pegawai ya? Pembina pegawai. Nah, dan banyak lagi. Bahkan kewenangan saya juga diambil. Misalnya? Misalnya begini, pernah saya dulu akan mengevaluasi Dewan Pengawas Rumah Sakit. Oh, itu dipotong mentah-mentah. Itu bulan berapa? Dipangkas. Kan baru 9 bulan ini? Ya, itu sekitar 3 bulan setelah dilantik. Karena saya melihat Dewan Pengawas Rumah Sakit tidak sesuai dengan peraturan gubernur yang menentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit, di mana 2 orang dari keuangan, 2 orang dari pemerintahan, dan 1 dari akademisi. Jadi itu mau dievaluasi? Saya mau evaluasi sebagai bentuk, sebagai wujud tugas pokok dan fungsi saya di bidang pengawasan. Dipotong maksudnya? Dipotong, ya dimentahkan begitu saja ketika rapat. Ya. Jadi itu yang terjadi. Nah, jadi saya mengekspos ini ya, seperti kemarin diwawancara via telepon, saya tidak menambah, tidak mengurang. Ini termasuk juga pembahasan APBD. Sebentar. Ini kan kita live nih Bang, dan kita sudah sama sadar ya. Dan ya tentu ketika segala statement, segala sesuatu yang dipendam itu dikeluarkanlah pada saat ini, dan publik tentu akan semakin hari semakin bertambah untuk mengetahui situasi ini yang terjadi di kalangan pemerintah atau pucuk pimpinan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Tapi sebelum lebih jauh ke situ, kemarin kan diusung 3 partai ya? Ya. Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, itu diusung PDI Perjuangan, diusung oleh Hanura, diusung oleh P3. Dan kalau saya tidak salah ingat, ada 1.365.000 sekian suara. Ya, 53%. Lebih. Ada komentar untuk ini? Ya, artinya kalau saya orang partai ya, saya sekarang sebagai bendahara PDI Perjuangan. Ya. Dan tentu ya menurut saya ya, kita jangan lupakan partai itu. PDI Perjuangan, P3 dan Hanura. Memang selama ini dilupakan? Merasa dilupakan? Secara kepartaian juga? Ya kalau menurut saya kalau sudah pindah partai bukan dilupakan lagi, ditinggalkan. Sebagai pemimpin kita harus konsisten. Harus jelas di mana kita berpijak. Emang ini ceritanya PDI Perjuangan menginginkan Pak Nursan gabung PDI Perjuangan. Ya, walaupun tidak gabung, setidak-tidaknya permisi dong. Permisi, ada ucapan terima kasih lah kepada partai. Tapi Pak Nursan waktu Konferda dan Konfercap kemarin kan mengatakan, PDI Perjuangan di hati saya begitu. Meskipun saya di partai yang lain. Ya, saya tidak tahulah hati beliau kan. Jadi saya tidak ingin menambah, tapi saya tidak tahu hati beliau seperti apa. Tetapi kalau saya tidak akan pernah lupa dengan sejarah. Dan saya tidak akan lupa dengan jasa orang yang sudah membesarkan kita. Itu wajib bagi seorang pemimpin, dan pemimpin harus konsisten. Hari ini berkata A, besok, lusa tetap A, apapun yang terjadi. Itulah seorang pemimpin. Ya, sebenarnya kami sebagai masyarakat Kalimantan Barat, masyarakat awam lah ya, sebagian besar, belum sumur jagung. Banyak orang mengatakan sumur jagung, tapi ini sebenarnya belum sumur jagung, baru 9 bulan. 9 bulan, betul, 9 bulan. Nah, nanti dia 1 tahun pada tanggal 20 Februari 2026, baru 1 tahun kepemimpinan Pak Nursan dan Pak Krisantus. Tetapi dini sekali ya, muncul hal-hal semacam ini. Bahkan kalau kita dengar tadi, saya mau mengatakan tidak benar, tidak mungkin juga. Karena ini apalagi kita bicara di depan publik ya. Dan ini dikatakan oleh seorang Bapak Krisantus Kurniawan, dan saya pikir Anda hadir di sini dengan hati yang murni. Yakin begitu? Yakin. Saya bicara tidak menambah, tidak mengurang. Bisa dikonfrontir apa yang saya bicarakan ini. Jadi satu kata pun saya tidak tambah.
Dan selain daripada itu tentu ya, kalau cerita hubungan, saya selama ini saya orang yang selalu berpikir positif. Oke. Positive thinking. Saya tidak pernah berpikir negatif thinking kepada seseorang. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana hubungan antara gubernur dan wakil gubernur, versi saya baik-baik saja. Nah, cuma ya versi beliau terus terang saya katakan berdasarkan kejadian, tuduhan pertama saya sebagai dalang, tuduhan kedua saya sebagai dalang, nah, tentu beliau menganggap saya sebagai sebuah batu sandungan, ya, yang harus diwaspadai karena saya memang sudah divonis sebagai dalang melapor ke aparat penegak hukum tentang kasus beliau. Padahal itu tidak pernah sama sekali saya lakukan. Merasa dituding begitu ya? Ya. Diklaim dituding begitu ya? Ya memang dituding seperti itu. Karena dengan kejadian yang pertama sebelum pelantikan, karena selembar foto. Kemudian tuduhan yang kedua pada saat kongres. Nah ini kan saya merasa difitnah. Ya. Saya tidak melakukan apa-apa. Tapi saya diam saja. Karena saya sebagai pemimpin, saya harus sadar. Saya orang nomor 2 di Kalimantan Barat. Tentu saya harus sesabar mungkin menghadapi hal ini. Ada penjelasan-penjelasan tertentu kepada beliau setelah menghadapi situasi seperti yang dialami itu? Saya jelaskan, Pak Gub, saya bilang, saya Katolik. Sampai sejauh itu. Saya jarang bicara membawa kepercayaan. Kalau saya sudah bawa kepercayaan, itu sudah merupakan sesuatu yang luar biasa. Saya Katolik. Ajaran Katolik cinta kasih. Tidak ada ajaran di dalam Katolik sirik, iri, dengki, membenci seseorang. Mohon maaf, Bang Kris, Anda bisa bersumpah kepada Tuhan dalam hati Anda untuk hal ini, bahkan di depan umum begini? Bisa, maka saya bilang waktu itu dalam nama Yesus Kristus. Sejak awal sudah hati yang murni? Ya, murni. Saya katakan begitu, karena saya tidak melakukan apa-apa. Oke. Kami sekali lagi sebagai masyarakat Kalimantan Barat, apalagi di media arus utama, kami sedang tidak menginginkan hal semacam ini. Ada baik yang tidak terlihat dan terlihat, karena sebetulnya dengan suara 1.365.000 itu menunjukkan bahwa Anda berdua itu sangat dicintai, atau setidaknya cukup dicintai. Ya. Sangat diusung untuk memimpin Kalimantan Barat yang sangat majemuk, bahkan bukan hanya bicara beberapa kelompok, ya, tetapi kita adalah tuan rumah terbaik harusnya untuk para sahabat-sahabat yang datang dari luar. Betul. Keluarga-keluarga datang dari luar. Nah, jadi ketika Anda sudah memutuskan untuk membuka ini ke publik, memang sudah tidak ada jalur lain, cara lainkah selama ini agar Bapak berdua bisa berdamai kembali secara perasaan, di balik kalau bertemu bisa salaman, senyum, yang mungkin ya saya bisa pastikan bisa saja itu adalah senyum palsu mungkin kalau memang ini apa adanya terjadi. Ya. Nah, karena di sisi lain Pak Gubernur juga mengatakan saya baik-baik saja dengan Pak Wakil Gubernur, hanya kami jarang bertemu karena beliau memang sibuk di luar. Ya. Nah, itu tetapi di sisi lain kan Bang Kris atau saya katakan Anda dengan tegas mengatakan sebaliknya. Ya, menurut saya siapapun orangnya ketika berada di posisi saya, seperti saya ceritakan tadi, dituduh pertama, dituduh kedua, kemudian tidak dilibatkan tugas pokok dan fungsi saya sebagai wakil gubernur, pemikiran-pemikiran saya tidak dimaksimalkan, tentu akan menyampaikan hal serupa. Seperti saya. Dan sampai hari ini juga ya hubungan baik-baik saja sebetulnya. Baik-baik saja karena saya tidak merasa. Jadi orang yang tidak merasa tentu saya pikir pelong saja karena saya tanpa beban. Saya sebagai wakil gubernur Kalimantan Barat tanpa beban. Tapi saya mau konfirmasi juga. Secara pribadi juga tidak apa-apa, tetapi kan di sisi lain tidak bisa dipisahkan ini. Jabatan wakil gubernur dan hubungan pribadi. Ya. Ini gimana membahasakan ini sebenarnya supaya di publik itu dapat dipahami bahwa ini tidak ada persoalan antar pribadi. Apakah ini hanya persoalan antar wakil gubernur sebagai jabatan administratif yang diusung secara politis itu bagaimana? Ya memang itu susah dipisahkan. Kita sebagai manusia tentu. Ini ada dorongan juga saya sebagai manusia.
sebagai manusia yang sudah diperlakukan berkali-kali seperti itu, tidak diajak bicara, tidak pernah sekalipun. Kalau duduk memang biasa duduk sama-sama, salam. Kemudian di satu acara duduk berdampingan, tetapi saya belum pernah diberikan instruksi oleh Pak Gubernur ya untuk menjalankan sesuatu. Jadi hanya duduk saja, salaman, ya kemudian ya pidato. Bahkan kemarin waktu acara suatu keagamaan bisa berpelukan ya? Ya itu sebagai adat kita orang Timur lah. Ya. Orang Timur lah. Dan itu harus dilihat suatu kemurnian ya. Dan saya melihat suatu ketulusan. Saya tidak bersandiwara terhadap hal itu. Jadi kalau saya salam dengan orang, saya betul-betul salam menghormati orang tersebut. Kemudian kalau saya cipika-cipiki misalnya kan, nah itu juga merupakan satu bentuk kerinduan sebetulnya yang ingin saya wujudkan. Tetapi tentu kita tidak bisa menyelami hati dan pikiran orang. Tahan Bang, nanti kita lanjutkan. Kita jeda lagi, tetaplah bersama kami di Rumah Kita. Bang. Oh iya Kak? Nikah dulu apa mapan dulu? Nabung dulu. Dari bumi Borneo, berbagi kearifan lokal masyarakat Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Berpetualang bersama Ade Akbar dalam Borneo Rawa Island. Saksikan Senin hingga Minggu pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat, hanya di Ruai TV. Satu di antara korban investasi diduga bodong membuat laporan ke Polda Kalimantan Barat. Awalnya bisnis tersebut berjalan lancar, namun setelah berjalannya waktu, investasi itu menyetop penarikan uang yang ada di dalam aplikasi. Jumlah korban mencapai 5.000 orang dengan nilai investasi puluhan miliar rupiah. Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri investasi bodong: mendapatkan keuntungan dalam waktu relatif singkat, memberikan klaim tidak ada resiko, jumlah keuntungan yang tidak masuk akal, tidak memiliki izin, dan terdapat skema Ponzi. Untuk itu, waspada investasi bodong, karena cuan cepat bisa jadi jerat. Rumah Kita bersama Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Krisantus Kurniawan SIP MSI. Beliau memilih untuk tidak hadir dalam pelantikan pejabat eselon 2 di kalangan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat hari ini. Ada 26 pejabat eselon 2 yang dilantik menjadi kepala dinas dan kepala badan, tetapi milih untuk tidak hadir. Dan ini adalah orang nomor 2 yang berkuasa di Kalimantan Barat. Bang Kris, bagaimana hubungan dengan para ASN? Ya paling tidak di level pertama ini atau eselon 2, eselon 3 selama ini. Ya kalau saya apakah juga ada misalnya ada bahasa terdengar, dirasakan atau seperti apa ini orang A, orang B, C? Ya. Kalau saya ini kan orang-orang kopi ya. Lahir dari masyarakat biasa, berjuang bersusah payah
hampir semua kerja-kerja masyarakat saya pernah lakukan. Sehingga dalam pergaulan juga saya tidak ingin ada jarak. Oke. Ya para ASN dengan saya ya enjoy. Jadi kan orang suka bikin jok-jok yang lucu. Jadi saya ingin sebetulnya dari awal pemerintahan yang riang gembira. Saya tidak ingin para ASN itu takut sama pemimpinnya. Tapi yang baik adalah pemimpin itu dihargai karena ketulusannya, karena kebijakannya dalam membangun, memberikan motivasi kepada ASN. Sehingga hubungan saya sangat baik dengan seluruh ASN yang ada. Oke. Ya. Ini dipastikan baik ya? Baik. Tidak ada terasa sekat-sekat atau Tidak ada misalnya sekat. menjauhi atau sebaliknya? Tidak, saya tidak ingin sekat. Ya. Maka saya pernah pidato di depan DPRD. Dan itu memang terbukti tidak ada? Ya, begini, kenapa saya pidato? Tentu karena ada yang berusaha membuat sekat. Oke. Membuat sekat. Oh, ini orang Krisantus. Ini orang Sutarmiji. Ini orang Rian Norsan. Ini yang ingin saya hapus sebetulnya di kalangan ASN. Sampai saya sampaikan, saya pidato di depan Dewan ketika saya mewakili gubernur. Ini eksekutif sendiri saya bilang. Yang mendikotomi ASN. Ada orang Krisantus, ada orang Sutarmiji, ada orang Rian Norsan. Sampai saya sampaikan, Pak Sutarmiji jangan kita bawa-bawa lagi. Beliau sekarang sudah berhenti jadi gubernur, istirahat beliau. Jangan kita bawa-bawa lagi dalam dikotomi politik di pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat. Kenapa saya cukup kesal dengan oknum-oknum yang membuat sekat seperti itu? Itu karena memang komitmen awal saya terhadap Provinsi Kalimantan Barat ini. Di setiap kesempatan saya selalu bicara, Kalimantan Barat ini terdiri dari 24 suku. Siapapun, suku apapun, agama apapun yang sudah hidup, sudah mengabdi di Kalimantan Barat adalah putra Kalimantan Barat. Tidak ada asli dan tidak asli, tidak ada pendatang dan non-pendatang, tidak ada keturunan dan non-keturunan. Ini warga kita Tionghoa kan sering dibilang warga keturunan. Saya paling tidak suka dengan kalimat itu. Kalau cerita keturunan, semua kita di dunia ini warga keturunan. Keturunan Adam dan Hawa. Kita dilahirkan terdiri dari suku-suku, terdiri dari agama-agama. Itu kodrat Tuhan yang harus kita syukuri, harus kita jalankan sebaik mungkin. Kalau bisa bercita-cita, saya sering tanya sama masyarakat, siapa di antara bapak ibu saya bilang, kalau saya ada acara, yang dari dalam rahim ibunya bisa bercita-cita sebagai suku apa dan agama apa. Tidak ada manusia di dunia yang bisa bercita-cita untuk lahir suku apa. Kalau bisa bercita-cita, tentu saya tidak minta lahir di Nangalayuang sana. Mungkin saya ingin lahir di Dubai atau lahir di Arab, jadi keponakan Raja Salman, tidak pusing-pusing kan gitu. Oke, baik Bang Kris. Kita tinggalkan sedikit. Jadi dipastikan bisa dilewati bahwa hubungan dengan para aparatur sipil negara berjalan baik. Sangat baik. Dan itu ada 3 kategori, orang A, orang B, orang C bisa dikendalikan. Ya. Karena tidak terlalu mencolok munculnya ke permukaan. Cuma saat ini orang takut jalan sama saya. Ya manusiawi lah saya pikir ASN. Oke. Kita ke APBD. APBD kan sudah disahkan kemarin. 6 triliunan lebih. Seperti itu. Tetapi di sisi lain ada silpa yang diproyeksikan untuk masuk dalam APBD 2026 itu ada 300-an miliar. Seperti itu silpa tahun 2025 ini. Tetapi saya tidak akan mengulas itu secara mendetail. Nah, yang mau saya tanyakan begini. Bagaimana keterlibatan Bang Kris dalam pembahasan APBD? Kan ketika membicarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur kan orang kan taunya sepaket. Yang bisa menolong mereka, yang bisa membangun jalan mereka, yang bisa menampung aspirasi mereka dan seterusnya. Nah, hari ini aktifkah ikut membahas itu bersama Pak Gubernur dan perangkat kerja yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat? Baik, Alim lebih tahu daripada saya. Saya sampai hari ini saya tidak tahu silpa. Saya tidak tahu kapan APBD itu diketok. Oke. Kemudian di perubahan APBD tahun 2025 juga saya tidak tahu.
kapan itu diketok. Kemudian APBD 2026 juga saya tidak tahu itu kapan diketok. Sehingga saya pikir Saudara Alim bisa menyimpulkan sendiri. Oke. Dan saya pertegas, saya tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan APBD, baik itu perubahan APBD maupun APBD murni. Jadi ikut menganggarkan bahwa ini sekian ke sini, ini ada orang mengajukan ini, kalau bisa dimasukkan lewat mana, itu tidak? Tidak. Jadi tidak pernah. Ya ini saya sampaikan kepada pemirsa. Mulai saat ini jangan banyak berharap kepada saya, karena saya tidak dilibatkan untuk membahas APBD, sehingga pemikiran-pemikiran saya, dan saya yakin juga pendukung-pendukung saya yakin kalau tidak pendukung saya juga, saya berdua tidak bisa menjadi gubernur dan wakil gubernur. Tentu banyak harapan sebetulnya yang mereka inginkan dari saya, yang mereka kenal. Tapi gini, saya mau mengatakan masyarakat Kalbar tidak terkotak kepada satu kelompok dan seterusnya, sebenarnya masih bisa berharap dengan Bang Krisantus Kurniawan. Karena apa? Karena saya tahu Pak Gubernur orang baik, Bapak apalagi. Dan saya mencatat masih ada 4 tahun, 3 bulan setelah hari ini. Kalian dua bersama-sama untuk mengarahkan, menuntun, atau membina masyarakat Kalimantan Barat ini. Bagaimana Abang mendengar harapan saya ini? Anggaplah kalau ini memang ada harapan masyarakat Kalimantan Barat, ya saya mewakili paling tidak berapa orang di luar sana yang menaruh bahwa kami masih bisa mengharap sesuatu dari Pak Wakil Gubernur dan Pak Gubernur sekaligus, karena kalian berdua adalah satu paket pemimpin yang disahkan secara undang-undang, diusung secara kebijakan politik, secara demokrasi. Saya bisa berdoa. Kalau dari sisi saya sebagai Wakil Gubernur tentu no problem. Oke. Saya no problem. Silakan kapan saja Pak Gub panggil saya, beri tugas saya, akan saya laksanakan. Beri peran saya, akan saya laksanakan. Ambil loh pemikiran-pemikiran saya. Dan di dalam otak saya, Lim, saya ingin Kalimantan Barat ini mandiri. Dengan kondisi negara saat ini, di mana TKD juga dipotong. Tentu sebenarnya tujuan pemerintah pusat sangat positif. Tujuan Presiden Prabowo Subianto sangat positif. Kenapa dia sedikit demi sedikit mengurangi transfer daerah. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana daerah tersebut bisa mandiri dengan mengandalkan potensi sumber daya alam yang ada. Nah, Kalimantan Barat ini kan kita tahu bagaimana potensi sumber daya alam, semua jenis logam ada di Kalimantan Barat. Nah, ini tentu diperlukan pemikiran-pemikiran yang konstruktif, yang holistik. Kemudian diperlukan satu kreativitas, inovasi dan kolaboratif untuk bagaimana kita mengelola sumber daya alam sehingga memiliki sumbangan yang besar terhadap pendapatan asli daerah. Kemudian pendapatan asli daerah tersebut dipergunakan juga untuk membangun Kalimantan Barat. Itu yang diharapkan atau pesan yang disampaikan oleh Pak Presiden. Nah, ini tentu tidak bisa terwujud kalau kondisi pemerintahan Kalimantan Barat antara gubernur dan wakil gubernur tetap seperti ini. Kalau terus-menerus menuduh wakil gubernur. Nah, ini kan menjalani kebijakan anggaran 2025 kan bisa dikatakan meneruskan kebijakan tahun 2024. Meskipun sebetulnya pemimpin bisa saja membuat kebijakan-kebijakan baru, menyesuaikan ya peruntukannya seperti itu tanpa ada konsekuensi melanggar aturan. Nah, apa sih yang Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur lakukan sebenarnya selama 9 bulan ini? Sudah adakah rasanya itu berdampak kepada publik kah? Karena kan kalau kita dengarkan pembicaraan kan semangat nih. Misalnya Bang Kris di beberapa ruang komunikasi, media massa, sosial media dan seterusnya. Saya tidak ingin tergantung kepada APBD. Sebagai seorang pemimpin, sebetulnya kita tidak bisa pasrah kepada APBD. Kalau pemimpin pasrah kepada APBD, itu sama dengan pemimpin inkremental. Jadi meneruskan yang dulu dengan merubah sedikit-sedikit. Inovasi perlu kita lakukan. Nah, saya ini berpikir profit oriented sebetulnya. Profit oriented, bagaimana mengelola sumber daya alam,
bagaimana meminta keterlibatan para pelaku usaha investor yang ribuan jumlahnya di Kalimantan Barat. Selain daripada itu, ya kita ingin juga CSR dijalankan. Dan saya sudah berikan contoh, saya bersama Bupati Ketapang membangun Jalan Pelang itu tanpa APBD. Boleh tanya Pak Alek Ulio. Tahun 2025 ini? Ya. Itu melibatkan perusahaan ya? Kami CSR kumpulkan CSR, duduk bersama satu meja, kemudian kita bicara dari hati ke hati bahwa di sini bukan tempat untuk mengeruk kekayaan semata, tetapi tolong kekayaan yang sudah didapat lewat investasi di Provinsi Kalimantan Barat dibalikkan lagi dalam bentuk CSR. Jalan Pelang itu diperlukan sekitar 20 miliar untuk membangun Jalan Pelang. Pak Bupati punya inovasi, punya kreativitas ya, menghubungi saya. Bang, bantu saya Bang bagaimana menyampaikan kepada para investor. Puji syukur, alhamdulillah investor mau, mereka urunan gotong royong membangun Jalan Pelang yang biayanya tidak kurang dari 20 miliar. Yang dari bupati ke bupati sebelumnya tidak pernah diperbaiki. Nah sekarang zaman Pak Alek Ulio diperbaiki. Nah ini kalau kita lakukan artinya bisa kita membangun tanpa APBD. Selain daripada itu saya juga pernah ya ada di kilometer 62 sampai ke desa Silit, anak-anak tidak bisa sekolah karena jalan rusak. Di mana dari desa Silit tersebut mereka harus sekolah ke kilometer 62 Nangapari. Saya telepon perusahaannya. Saya tidak keberatan membuat surat rekomendasi. Itu kapan? Baru-baru ini. Baru-baru ini? Ya mereka kerjakan perusahaan. Mereka ada alat berat, apa susahnya coba. Saya pikir ini sangat membantu masyarakat. Jadi jangan kita terlalu tergantung APBD. Di samping kita menjalankan fungsi pemerintahan, fungsi pembangunan yang kita melekat pada kita juga harus ada inovasi-inovasi. Ya ini kan ada 12 triliun ya. Mohon maaf, saya klarifikasi. Ada 6 triliun APBD tahun 2026 ini. Nah, bagaimana Abang melihat kalau ini kepada sektor-sektor yang prioritas, misalnya perkebunan, pertanian, infrastruktur, pendidikan, karena ini masalah yang selalu muncul ke permukaan. Ya harapan saya, walaupun saya tidak lihat APBD, saya tidak ikut membahas APBD, saya hanya berdoa tadi itu. Saya berdoa semoga diprioritaskan terhadap infrastruktur pedalaman yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Kemudian semoga juga memperbaiki kualitas dan infrastruktur pendidikan. Kita tidak boleh lagi fokus di kota, tetapi kita harus melihat bagaimana SMK, SMA atau SLB yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi yang jauh di pelosok sana. Karena itu tentu sulit kita untuk memonitor kondisi pendidikan di daerah. Oke Bang Kris, tahan. Nanti kita akan kembali di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Rumah Kita. Bang. Oh ya? Nikah dulu apa mapan dulu? Nabung dulu. Ada apa? Ada produk simpanan CU Keling Kumang. Pilih produk simpanan yang tepat untuk Anda. Ada Siska, Simpar, Takan, dan Permata. Ada Taro, Tapang, Sitani, dan juga Peridi. Bunga menarik, masa depan cerah. Ayo menabung sekarang juga. Dari bumi Borneo, berbagi kearifan lokal
masyarakat Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Berpetualang bersama Ade Akbar dalam Borneo Rawa Island. Saksikan Senin hingga Minggu pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat hanya di Ruai TV. Satu di antara korban investasi diduga bodong membuat laporan ke Polda Kalimantan Barat. Awalnya bisnis tersebut berjalan lancar, namun setelah berjalannya waktu, investasi itu menyetop penarikan uang yang ada di dalam aplikasi. Jumlah korban mencapai 5.000 orang dengan nilai investasi puluhan miliar rupiah. Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri investasi bodong: mendapatkan keuntungan dalam waktu relatif singkat, memberikan klaim tidak ada resiko, jumlah keuntungan yang tidak masuk akal, tidak memiliki izin, dan terdapat skema Ponzi. Untuk itu, waspada investasi bodong, karena cuan cepat bisa jadi jerat. Ya, terima kasih masih bersama kami di rumah kita. 10 menit ke depan kami masih siaran langsung bersama Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Krisantus Kurniawan. Bang Kris, saya harus akui sebagai seorang jurnalis atau media, ya paling tidak di sudut pandang saya, pemikiran Anda itu tajam. Dan itu yang dikehendaki publik, karena memang sebagian banyak mengatakan itu kan setuju kalau kita lihat komen-komen begitu, meskipun tidak bisa dikatakan itu mewakili semua persetujuan masyarakat Kalimantan Barat. Tetapi bagi saya itu adalah bagus ketika plat kendaraan dari luar itu adalah pajaknya harus ke Kalbar, seperti itu, untuk menambah pendapatan asli daerah. Ketika bicara investasi ditata, bagaimana tanggung jawab sosial perusahaan ini dikembalikan kepada masyarakat, tapi diatur sebaik-baiknya oleh pemerintah provinsi yang menjadi pembina, pembimbing, pengarah, seperti itu. Ada kemarin oli palsu, seperti itu. Nah ini kan ke publik itu luar biasa muncul ya, seperti itu. Nah, adakah tindak lanjut teknisnya seperti apa selama ini, atau ada kendala, atau memang itu ya karena semangat bicara karena bukan eksekutor sehingga tidak bisa dilakukan? Ya, ada yang terlaksana, tapi saya pikir tidak sesuai harapan. Misalnya? Nah, karena memang gubernur dengan wakil gubernurnya harus seiring sejalan dalam membuat satu kebijakan. Ide misalnya dari saya misalnya, ya eksekutor kan gubernur. Jadi kalaupun saya berteriak sampai ke langit, kalau eksekutor terakhir juga tidak menunjang, tidak mendukung apa yang saya lakukan, tentu juga tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, salah satu misalnya cerita tadi plat KB, ini saya pikir, dan saya tidak anti-antinya. Walaupun dalam kondisi seperti ini, saya tidak patah semangat. Terus menyuarakan begitu ya? Terus menyuarakan, saya ingin kesadaran masyarakat, kesadaran para pelaku usaha. Dan ingat, tentu saya juga punya kewenangan, ya, dan saya juga punya kekuatan untuk memberikan sanksi, karena inilah tugas pengawasan yang ada pada saya. Nah, saya ingin, kalau di perusahaan-perusahaan ini kan banyak plat-plat luar. Nah, masa mampu beli mobil tidak mampu mutasi, balik nama. Sementara itu untuk mencari makan, mencari rezeki di Kalimantan Barat. Dan mengangkut barang dengan volume besar untuk kepentingan perusahaan. Infrastruktur kita yang kadang tidak memadai, tetapi dilewati oleh kendaraan-kendaraan jadi rugi kita besar begitu. Rugi kita, satu, berkontribusi merusak jalan. Kedua, menggerus kota BBM. BBM-nya pakai di sini kok. Sudah itu bayar pajak tempat lain. Coba, kan rugi kita. Nah, kemudian perorangan juga demikian, kendaraan-kendaraan operasional. Saya kalau nongkrong di Mega Mall itu, saya lihat berbaris, paling tidak ada 10 plat B.
apalah susahnya mutasikan kendaraan. Itulah wujud kita sebagai warga negara yang baik, ya, peduli dengan daerahnya. Ya. Nah, kalau investor juga demikian, saya ingin mereka berkantor di Kalimantan Barat, ber-NPWP Kalbar. Dengan demikian mereka bayar pajak. Tapi itu kan baru keinginan sampai hari ini, belum terlaksana. Ada beberapa perusahaan yang sudah mengikuti himbauan saya, tapi masih sebagian besar belum. Oke. Nah, selain daripada itu, ya saya mau direstui maupun tidak, ini tanggung jawab saya kepada masyarakat. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya sampai datangi kantor Pelindo di Jakarta. Saya datangi untuk segera memfungsikan pelabuhan Kijing. Oke. Nah ini kan diperlukan juga satu kebijakan dari Pak Gubernur. Membuat satu keputusan Gubernur tentang peruntukan pelabuhan. Jadi pelabuhan Dwi Kora karena memang tidak memadai lagi. Karena di tengah kota tentu berdampak kepada kemacetan, berdampak juga kepada kecelakaan, kita dengar sering terjadi. Peruntukan itu harus dibuat lewat SK Gubernur. Dwi Kora pelabuhan domestik, Kijing pelabuhan internasional. Dan perlu masyarakat Kalimantan Barat ketahui, kita sudah puluhan tahun rugi. Puluhan tahun rugi, DBH ekspor sawit maupun tambang kita, diekspor lewat Dumai, Riau, lewat Tanjung Priok, Jakarta. Akhirnya sawit dan tambang tersebut tercatat sebagai potensi alam Riau dan potensi alam DKI Jakarta. Oke. Pertanyaan saya, kalau di DKI Jakarta di mana ada kebun sawit? Di mana ada tambang? Dan itu berpengaruh kepada transfer daerah. Karena tercatat sebagai sumber daya alamnya Jakarta dan sumber daya alamnya Riau. Sementara sawit dari kita, tambang dari kita. Nah, saya himbaulah kepada para pengusaha, ya, investor yang 1.000 lebih di Kalimantan Barat. Ya. Cintai Kalimantan Barat, miliki Kalimantan Barat. Ya, dengan demikian kepedulian kita juga akan tumbuh. Ya. Nah, banyak sekali yang saya inginkan. Saya tidak, sebetulnya saya pikir ini ringan lah, Lim. Termasuk juga penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja ini yang saya maksudkan, ya, ini definisi saya. Bukan buruh, bukan tukang dodos sawit. Perusahaan biasa kalau ditanya, bagaimana penyerapan tenaga kerja? Oh, kami sudah menyerap 1.000 tenaga kerja, Pak. Ketika saya tanya apa jabatannya? Tukang dodos sawit, Pak. Tukang pupuk, Pak. Tukang pikul, Pak. Bukan itu. Yang masyarakat Kalbar. Yang masyarakat Kalbar. Kalau itu tidak perlu diminta otomatis. Tidak mungkin perusahaan di Pulau Jawa investasi ke Kalimantan Barat membawa buruh dari Pulau Jawa. Otomatis orang Kalimantan Barat yang menjadi buruh. Yang saya maksudkan dengan penyerapan tenaga kerja adalah penyerapan tenaga kerja terdidik dan terlatih sesuai dengan kompetensi dan pendidikannya. Dan itu dilakukan oleh? Terus saya suarakan dan terus saya akan tidak henti-hentinya saya akan menghimbau perusahaan dan bila pemerintahan ini baik, bahkan saya ingin sebetulnya ya Gubernur mengundang seluruh perusahaan. Kalau Pak Gubernur tidak sanggup ngomongnya, biar saya yang rapat. Oke. Mengundang seluruh perusahaan, kita bicara dari hati ke hati bagaimana kita membiayai pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat. Tapi waktu Gawai Dayak tempo hari, saya lihat Anda sangat marah sekali. Karena tidak ada menyumbang kegiatan itu. Bahkan ada yang 1 jutaan. Sampai Bang Kris mengatakan, kalau kita undang, saya tunjuk biji matanya. Ya betul. Itu memang sepertinya emosi benar itu. Ya saya sangat emosi karena saya melihat masih 80% perusahaan di Kalimantan Barat, investasi yang ada di Kalimantan Barat belum menunjukkan kepedulian. Yang pertama terhadap kesejahteraan masyarakat, kemudian terhadap penyerapan tenaga kerja. Jadi di mana putra-putri kita tamat sarjana pun masih jadi tukang pupuk, tukang semprot. Saya pikir itu tidak sesuai dengan semangat NKRI. Selain daripada itu, juga saya ingin mereka menjalankan CSR. Oke. Mereka sudah mengeruk triliunan rupiah, nyumbang hanya 1.500.000. Saya pikir siapapun pemimpin akan tersulut emosinya, akan marah ketika kepedulian dari investasi yang sudah kaya raya di Kalimantan Barat tidak menunjukkan kepedulian terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat yang bersifat sosial seperti itu. Oke. Saya lihat oli palsu ini singkat Bang ya. Waktu kita tinggal berapa menit, itu sudah ditangani oleh aparat kepolisian.
Dan Anda itu kan menggonggong terus begitu ya. Ya. Kejar terus, berstatement terus tentang oli palsu. Dan itu memang merugikan pada dasarnya. Yang harusnya bisa mengganti oli 2 bulan sekali, mungkin bisa saja menjadi 1 bulan sekali. Karena fungsi oli sudah tidak maksimal, bunyi mesin sudah tidak lazim lagi. Itu bagaimana? Ya, ini Anda sangat... yakin betul bahwa tentang oli palsu dan Anda menyerang Pertamina berkali-kali, saya lihat itu luar biasa. Ya, tentu saya menuduh ya, kemudian sekaligus juga ikut melakukan penggerebekan, bukan tanpa dasar. Jadi saya mendapat informasi dari Badan Intelijen, dari BAIS, dari masyarakat juga melaporkan tentang beredarnya oli yang tidak sesuai standar. Nah, tentu ini harus diberantas. Anda puas dengan penindakan hukum yang dilakukan sejauh ini? Ya, saya belum, karena sebagai wakil gubernur, saya pikir sebenarnya ya bukan saya minta puji ya, tapi rasa-rasa saya baru saya wakil gubernur yang turun langsung ikut memasang polislen. Dan banyak netizen sebetulnya mengatakan, selalu tanya bagaimana dengan oli palsu, oli palsu. Nah, ini belum paham. Jadi masyarakat itu belum paham. Saya ini bukan aparat penegak hukum, tapi setidaknya Anda harus berterima kasih ada wakil gubernur yang mengungkap beredarnya oli palsu. Setelah ditemukan oli palsu, setelah ditemukan tersangkanya, tentu menjadi ranah aparat penegak hukum. Oke, baik. Terima kasih Bang Kris. Terakhir, masih ada 4 tahun 3 bulan kebersamaan Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Masih ada harapan untuk memperbaiki komunikasi ini. Dan apa yang Anda inginkan sebetulnya dengan Pak Gubernur? Saya ingin difungsikan, saya ingin dihargai. Karena seperti saya katakan di awal, gubernur, wakil gubernur, 2 sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Harus sadar, ya. Gubernur harus sadar, tanpa wakil gubernur tentu tidak bisa jadi gubernur. Wakil gubernur saya sangat sadar, tanpa gubernur juga saya tidak bisa jadi wakil gubernur. Nah, ini yang harus dipahami. Sehingga segala sesuatunya harus dibicarakan bersama. Tentu ada pemikiran-pemikiran baik Pak Gubernur yang tidak saya miliki. Begitu juga sebaliknya. Ya. Banyak sekali pikiran-pikiran baik saya atau terobosan-terobosan yang ingin saya wujudkan, yang Pak Gubernur saya pastikan juga tidak memilikinya. Oke, terakhir apa yang ingin Anda sampaikan kepada publik Kalimantan Barat dan organisasi perangkat daerah di Kalimantan Barat, baik eselon 1, eselon 2, eselon 3 dan seterusnya? Ya, saya ingin menyampaikan kepada seluruh ASN, kemudian 5.600.000 penduduk Provinsi Kalimantan Barat. Saya hari ini menyampaikan semuanya. Tentu ini tidak saya tambah, tidak saya kurang. Satu kata pun saya tidak menambah. Ini sesuai dengan kejadian yang sesungguhnya, dan saya ingin masyarakat Kalimantan Barat mulai saat ini memahami apa yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat. Jadi kita jangan saling menyalahkan. Karena ini sudah saya sampaikan secara jelas dan transparan. Sehingga kita sudah memahami pokok persoalan kenapa terjadi misalnya wakil gubernur tidak menghadiri pelantikan. Kemudian kenapa gagasan-gagasan tidak bisa terlaksana secara sukses. Gagasan masyarakat Kalimantan Barat perlu saya sampaikan, banyak sekali gagasan, ya, ide yang ingin saya wujudkan sebetulnya. Dan selain daripada itu juga banyak juga aspirasi-aspirasi masyarakat tentang jalan, tentang perumahan, tentang pendidikan yang juga tidak bisa saya wujudkan. Kenapa? Karena saya jujur katakan, dan silakan ditanya kepada Pak Sekda, silakan ditanya kepada Badan Anggaran DPRD, apakah pernah wakil gubernur diikut sertakan atau ikut dalam pembahasan APBD. Jadi saya tegaskan di sini, saya tidak pernah diikut sertakan, sehingga dengan sendirinya apa yang masyarakat inginkan untuk dibangun yang lewat saya, karena mereka kenal saya, mereka belum tentu kenal gubernur, itu harus disadari. Yang kenal gubernur tentu lewat gubernur, yang kenal Krisantus tentu lewat wakil gubernur. Tidak bisa terwujud dan terrealisasi. Oke, baik. Terima kasih Pak Krisantus Kurniawan. Bang Krisantus Kurniawan, Wakil Gubernur Kalimantan Barat yang sudah meluangkan waktunya untuk menyampaikan beberapa hal ya dapat kita pastikan ini penting
agar publik juga tahu. Tetapi satu yang mau saya sampaikan, sebelum menghubungi Bang Kris kemarin, setelah menghubungi Bang Kris kemarin, kami juga menghubungi Pak Gubernur Kalimantan Barat dan beliau menjawab bahwa pengangkatan eselon 2 sudah sesuai dengan prosedur, dan juga hari ini kita ada mewawancara beliau, ini terkait yang eselon ya, sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, itu pernyataan beliau, dan kami akan mengundang beliau. Apakah hadir atau tidak, tetapi kami akan memberikan ruang yang sama, hati dan pikiran yang sama, ketulusan yang sama kepada Bapak Gubernur Kalimantan Barat untuk juga bisa menyampaikan beberapa hal penting di sini kalau beliau anggap penting, dan kita akan undang Bang seperti itu agar kita tidak dianggap berat sebelah misalnya seperti itu. Dan mudah-mudahan beliau ada kesediaan waktu. Dan terakhir harapan dari saya, dan kalau bisa dianggap mewakili beberapa orang di luar sana, tentu kami di Roy TV ini tidak menginginkan sebenarnya hubungan yang seperti ini. Karena kami anggap adalah pemimpin ini adalah simbol pluralisme, simbol kemajemukan, simbol kemajuan, simbol kebersamaan, dan simbol kecepatan pembangunan seperti itu ke depan. Dan kita berharap meskipun sudah tidak tertahan dari Pak Wagub, tetapi ada rekonsiliasi yang dibangun ke depan ini, karena waktu masih panjang. Saya tidak bisa bayangkan kalau misalnya ada kesan seperti ini terus di media massa, di publik, kalau ini tidak selesai. Itu akan menjadi kurang baik dalam menjalankan roda pemerintahan. Meskipun di beberapa tempat kita temukan begitu, tidak ada akur-akurnya, tetapi sebagai manusia yang tulus, sebagai manusia yang murni hatinya, kami percaya, karena Pak Gubernur dan Wakil Gubernur adalah orang bijaksana, pemimpin nomor 1 dan nomor 2 di Kalimantan Barat. Dan kalau kita lihat mereka adalah satu paket, pemimpin yang dapat diharapkan, diinginkan tetap bijak menjalani roda pemerintahan. Terima kasih Bang Kris. Siap. Sudah hadir di Roy TV. Mudah-mudahan di kesempatan atau lain waktu kita bisa diskusi kembali bagaimana Kalbar ini dibawa untuk lebih maju yang penuh dengan kemujemukan ini. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Pemirsa, itulah suguhan kami di rumah kita sore hari ini. Saya atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Salam pemberdayaan. Oke.